Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Oskar Mangiring Sangat Marpaung dengan NIM 1101190087. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek RPA saya yang berjudul pengolahan foto atau file berbasis AI dengan fitur deteksi pelanggan baru. Ya, untuk pembukaan di sini saya menggunakan aplikasi UiPath. UiPath itu adalah sebuah platform yang dapat membantu manusia dalam melakukan kegiatan komputasi repetitif sehari-hari. Karena adanya UiPath, kita dapat menghemat waktu dengan menyerahkan tugas-tugas berulang tersebut kepada robot dan kita dapat melakukan hal lainnya di saat robot tersebut membantu. Di sini fitur project saya ada 5, yaitu deteksi pelanggan baru, menyimpan offline backup, hapus background, mempertajam foto, dan send email otomatis. Nah, berikut cara kerja deteksi pelanggan baru. Jadi, yang pertama dia mengambil data hasil form. Jadi di sini saya menggunakan Google Form. Dia akan mengambil data dari sheet Google Formnya dan saya membuat sheet baru di dalam spreadsheet yang sama, yaitu sheet history. Lalu, setelah itu data tersebut akan dibandingkan. Jika ada data baru yang sama dengan data history, maka datanya tidak akan diambil. Jadi yang diambil itu hanya data yang lebih baru, yang tidak sama dengan data history. Data hasil perbandingan tersebut akan digunakan sebagai konfigurasi pada sistem saat berjalan. Di sini saya menggunakan try catch, karena di saat mengambil file, ada kemungkinan tidak ada pelanggan baru, atau bisa dibilang data yang diambil adalah data table kosong. Jika data table kosong kita masukkan ke dalam sebuah variabel, itu akan terjadi error yang menandakan akan terjadi kesalahan. Nah, maka dari itu saya menggunakan try and catch. Try-nya itu saya gunakan untuk bila ada data baru masuk, berarti berhasil memasukkan data terbaru ke variabel. Jika tidak, catches akan berjalan, yaitu akan menggunakan terminate workflow. Ya. Lalu yang kedua ada backup offline data. Di sini setelah melakukan proses penyaringan data tersebut akan dikirimkan ke Excel yang ada di drive lokal. Fungsinya untuk apa? Bila saat sistem berjalan namun ada kendala seperti mati listrik atau device-nya mati, kita masih dapat melanjutkannya setelah device tersebut pulih dengan cara menggunakan data yang sudah ada di lokal. Jadi tidak perlu melakukan proses pengecekan ulang lagi. Lalu yang ketiga ada hapus background. Di sini kerjanya itu adalah mengambil gambar dari pelanggan dan gambarnya itu adalah gambar yang disubmit oleh pelanggannya melalui Google Form, lalu dimasukkan ke website AI untuk diproses, lalu menyimpan hasilnya itu ke drive lokal. Lalu yang ketiga mempertajam foto, sama seperti menghapus background, dia mengambil data dari Google Form, lalu gambarnya di-download dan dimasukkan ke web AI, lalu menyimpan hasilnya ke drive lokal. Lalu selanjutnya ada send email otomatis. Di sini saya menggunakan activity use Gmail. Setelah itu mengambil semua informasi yang terdapat pada workflow sebelumnya melalui argumen. Jadi saya menggunakan info workflow ya untuk mentransfer semua variabel-variabel yang ada di mainnya. Lalu mengirimkan kalimat yang berisikan informasi nama pelanggan dan proses yang dilakukan. Dan juga memasukkan attachment gambar ke dalam pesan tersebut. Ya, di sini saya menggunakan 4 workflow. Ada main, hapus background, mempertajam foto, dan send email. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerjanya dan juga setelah menjelaskan saya akan melakukan demo. Ya, ini adalah project saya. Dimulai dari mainnya, di sini ada pengecekan data pelanggan baru. Data activity ini akan tersambung langsung ke spreadsheet Google Form yang sudah saya buat. Dia membaca 2 sheet. Pertama ada sheet form response dan juga minus history dalam satu spreadsheet yang sama. Lalu dilakukan komparasi perbandingan antara data source yang baru
dan data historinya. Saya menggunakan comparer. Saya menggunakan codingan untuk mengcompare antara data satu dengan data yang lain. Jika itu berhasil, maka akan muncul log message, data telah terinput dan akan langsung berlanjut ke bawah, yaitu data hasil yang tadi sudah disaring akan dimasukkan ke minus history di dalam spreadsheet supaya mendata kalau data ini sudah diambil dan sudah ready untuk digunakan di konfigurasi. Jadi harus dimasukkan ke history supaya bila setelah melakukan running dan ingin melakukan lagi, data yang sudah dilakukan di percobaan sebelumnya tidak terikut lagi. Dalam caches-nya saya menggunakan log message, tidak ada pelanggan, dan langsung terminate workflow, yang artinya jika ada data baru maka sistem akan berjalan full, dan jika tidak ada, workflow-nya akan berhenti, semuanya akan berhenti. Jadi semuanya ini bergantung kepada deteksi pelanggan tersebut. Lalu selanjutnya, file yang tadi akan disimpan melalui Excel sebagai data backup. Lalu di sini saya menggunakan for each dari data config yang sudah disaring tadi, yang melalui penyaringan pelanggan baru. Data tersebut saya masukkan ke beberapa variabel yang akan dikirimkan ke workflow lainnya. Nah, di sini untuk pemisahan tugas saya menggunakan switch. Ya, di sini saya menggunakan row tujuan. Jika saya buka filenya, ya, di sini saya mempunyai 4 tipe ya. Time step, tujuan, masukkan email, nama, dan import file. Sini saya juga ada form responses, ini untuk jika ada pelanggan baru dia akan masuk ke sini, dan minus history ini adalah pembandingnya supaya sistem tahu apakah ini pelanggan baru atau tidak. Nah, saya mengambil tujuan. Saya menggunakan tujuan ini sebagai pemilihan case-nya. Di sini saya ada 2 case, dan di setiap case saya sudah masukkan workflow-nya. Ya. Di setiap workflow akan saya berikan argumen yang sama. Nama, email, waktu, file, job, path. Ya. Jadi dari sini sistem akan memilih case apa yang akan dijalankan sesuai dengan data config-nya. Dikarenakan saya menggunakan for each row data table. Ya, setelah case-nya berjalan, dia akan memilih sesuai dengan row tujuan, lalu akan membuka workflow selanjutnya. Bisa kita lihat di sini ada workflow background, kita open. Ya, di sini pertama saya akan mendownload filenya. Karena filenya itu ada dalam Google Drive dan ini hanya untuk open, tidak bisa untuk link download. Jadi saya mendownloadnya manual. Jadi membuka browser langsung dengan URL file, lalu langsung mendownloadnya dan menyimpan path-nya beserta waktunya. Mengapa saya menggunakan waktu? Karena time step pasti akan berbeda-beda. Jadi saya membutuhkan time step ini supaya tidak tertabrak dengan pelanggan-pelanggan lainnya. Karena unique code yang ada di spreadsheet ini hanyalah time step. Setelah di-download, baru saya membuka website khusus untuk AI-nya. Di sini saya mengunggah gambar, setelah diunggah diproses dan di-download, disimpan ke local drive, lalu akan dikirimkan melalui workflow send email. Dalam workflow send email ya seperti ini. Saya mengirimkan kata kalimat beserta nama si pelanggannya, waktu kapan dia menginputnya, dan tugas apa yang dia berikan kepada sistem saya. Lalu saya juga mengirimkan attachment file
yang sudah terproses. Lalu kembali lagi ke main. Di sini ada mempertajam foto. Sama seperti penghapus background, saya mendownload filenya. Setelah mendownload filenya, saya masukkan ke website AI. Setelah dimasukkan ke website AI, saya akan mengirimkannya melalui email. Workflow-nya satu sama, tapi data dari dalam variabelnya yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Dikarenakan di awal di main saya menggunakan for each row. Baik, sekarang saya akan melakukan demo. Di sini data form responses 1 dan minus history-nya ini sama. Yang artinya bila ada pendeteksian, pembandingan antara form 1 ini dengan history akan menghasilkan data table 0. Yang mana membuat sistem ini akan berhenti bekerja. Jadi saya akan melakukan demo bila belum menginput apapun. Oke, try catches-nya bekerja dan dia memberikan pop-up informasi tidak ada pelanggan baru. Ini muncul dari catches yang saya buat di sini. Iya. Terminate workflow, tidak ada pelanggan baru. Lalu bagaimana bila saya mengirimkan input? Di sini saya sudah sediakan formnya. Dan saya juga buka di sini. Oke. Sini saya pilih hapus background. Sini kita masukkan email, namanya Farham, import file. Sini saya akan mencoba mencari file foto. Mungkin ini. Ya. Yang pertama saya mengirimkan input hapus background bernama Farham dengan foto saya sendiri, saya kirimkan. Oke, di sini sudah masuk ya. Hapus background dengan nama Farham. Lalu kita buat lagi satu tugas lagi, yaitu mempertajam foto. Kita beri nama Ihsan. Di sini saya akan menggunakan foto yang cukup blur. Oke, Farham dan Ihsan sudah muncul ya. Di sini ada dua foto. Ya, pertama Farham mengirimkan foto untuk hapus background, yang kedua Ihsan mengirimkan foto yang sangat blur. Di sini minus historinya masih belum ada ya, karena sistem belum kita jalankan. Jadi sistem akan mendeteksi hanya dua orang ini saja. Ya, hanya Farham dan Ihsan. Di minus history belum ada. Sekarang mari kita jalankan sistemnya.
mungkin kita debug ya supaya kita bisa melihat prosesnya dengan slow step. Kita debug. Ya, dia berhasil menginput, tidak pergi ke cache. Try-nya berhasil. Melakukan backup secara offline. Memasukkan semua data ke dalam variabel. Lalu memilih case. Yang pertama, hapus background. Ini dia websitenya. Dan ini adalah website AI-nya. Setelah diproses, dia akan menyimpan ke file lokal. Lalu melakukan pengiriman. Setelah selesai, dia akan melakukan case kedua. Ya, membuka case kedua. Mendownload foto case kedua. Mengirimkannya ke AI khusus peningkatan resolusi. Di sini agak sedikit lama karena saya ada try catch untuk bila memasukkan file lebih dari 3000 pixel itu akan muncul pop-up. Maka dari itu di sini ada try catch yang menunggu untuk di continue atau dilanjutkan bila tidak muncul. Ternyata sudah, langsung di save hasilnya. Hasilnya sudah disimpan, lalu mengirimkannya melewati email. Oke, sistem sudah selesai. Sekarang kita buka email penerimanya. Ya, sudah ada 2 pesan baru terkirim dari email saya ke email penerima ini.
Yang pertama ada untuk Farham. Halo Farham, foto kamu input tanggalnya sudah ada dan tujuannya sudah ada. Tujuan, waktu input, dan nama, serta attachment gambarnya yang sudah terproses. Lalu untuk yang kedua, ada untuk Ihsan, namanya ada, tanggalnya ada, tugasnya dijelaskan sudah ada, lalu ada fotonya yang sudah terproses. Jadi sistem saya dapat berjalan dengan mulus dan juga pendeteksiannya juga dapat bekerja sesuai fungsinya. Kesimpulan, banyak sekali potensi yang dapat dilakukan dengan AI, terutama bila dengan menggunakan RPA sebagai pengontrolnya. Seperti halnya sekarang saya membuat proyek pengolahan foto, dan tidak menutup kemungkinan proyek ini dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas di luar dari pengolahan foto, seperti pengolahan file Word, file PDF, dan file lainnya. Karena saya hanya perlu memasukkan datanya melalui Google Form dan menambahkan case-nya. Case-nya sesuai dengan AI yang sudah tersedia ke depannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.